Mari jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Boleh jabat tangan samping kiri kananmu, katakan Allah kita dahsyat pagi ini. Haleluya. Engkau dahsyat dalam perbuatan tanganmu Tuhan. Amin. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Namamu Tuhan, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. siapa namanya? Yesus, Namamu Yesus, Tuhan. nama Yesus. Oh, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Engkau dahsyat Tuhan. Dengan segenap hati katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau, Katakan lembah. lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus nama Yesus. Oh, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Dari pulau-pulau, lembah, Katakan gunung. gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sorakan bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Tuhan kita luar biasa. Sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan, kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kami datang pagi ini Tuhan,
membawa kehidupan kami, membawa hati kami di hadapan Tuhan. Kau berkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kalau kami boleh ada pagi ini, kami boleh bernafas Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Biarlah setiap pujian, biarlah setiap penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Terlebih berkati hamba-Mu sebentar yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah hikmat daripada Allah itu terus mengalir dalam kehidupannya Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan hidup kami diubahkan Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus ambil alih ibadah kami. Biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan pagi ini. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagimu pagi ini Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Amin Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan dengan sungguh, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Amin Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Amin Tuhan. Dengan segenap hati naikkan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Amin Tuhan. Karena keadilannya. Amin. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Saya rindu jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Dengan segenap hati katakan, aku. Amin Tuhan. Engkau adil dalam setiap perbuatan-Mu Tuhan. Benar Tuhan.
kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Amin. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas bumi, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas bumi. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Oh Tuhan, kami sembahkan, Kau yang kami sembah. Naikkan syukur baginya, naikkan syukur baginya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, dasar perbuatan tangan-Mu. Engkau adil Tuhan, dalam perbuatan tangan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Tuhan. Engkau segalanya Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sembah Dia pagi hari ini. Mari kita tinggikan Dia, sebab Dia saja yang layak dipuji dan disembah. Kami sembah Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Kau yang layak bagimu pujian, bagimu kemuliaan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Bapa-Ku yang besar, Engkau luar biasa Tuhan, dasar-dasar perbuatan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Allah, bosan dalam mana ya nasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sanjung Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kau Imam besar agung. Engkau luar biasa Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat, amin. Sebab Engkau Imam besar aku. Ku
sanjung dengan sungguh, katakan amin Tuhan. Amin. Yang lain, dan kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini. Amin. Sebab Engkau imbang besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri dengan segenap hati. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imbang besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imbang besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati katakan kepada Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sorakan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Biarlah api kemuliaannya memenuhi kita semua yang ada di sini dengan Roh-Nya yang kudus. Sambil kita bertepuk tangan buat Tuhan, yuk. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju tanganlah bengkak. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah
Tuhan. tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kita mau bangkit gereja Tuhan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, Kita mau maju dalam kuasa Roh Kudus. maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, Inilah waktunya bagimu Tuhan. maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. biarlah roh kita menyala-nyala dan kita layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah dan layanilah Tuhan. Biarlah Katakan dengan sungguh hati. layanilah Tuhan. Biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala
duduk Bapak Ibu Saudara. Persembahan boleh dijalankan. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Premiut setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah Minggu. You are my joy, you are my best friend, you are everything in my whole life. Only you, Jesus. Nothing compares to your faithful love. You are so precious, I won't let go. I want you, Jesus. I won't trade you for anything else. You're the best in the world. I wanna jump, 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 jump for you. I wanna dance, 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 dance for you. I wanna shout out, out, all for you, oh Lord. I wanna jump, 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 jump for you. I wanna dance, 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 dance for you. I wanna shout out, out, all for you, oh Lord. Love you forever. You are my joy, you are my best friend, you are everything in my whole life. Only you, Jesus. Nothing compares to your faithful love. You are so precious, I won't let go. I want you, Jesus. I won't trade you for anything else. You're the best in the world. Ya boleh kasih tepuk tangan dulu, puji nama Tuhan. Ya kemarin itu hari Jumat ada kegiatan bersama fellowship dari sekolah minggu sampai kaum wanita. Puji Tuhan semua bersuka cita. Ibu-ibu bagaimana badannya, masih sakit? Kita tarik tambah. Luar biasa, terima kasih ibu-ibu sudah ikut partisipasi. Boleh program tahunan ya Om ya. Ya itu saja. Saya juga menyapa bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Mari bergabung dalam ibadah kami yang sudah ditayangkan tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Amin Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Benar Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, tak akan Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi Bapa, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan dengan sungguh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, Sejauh langit sejauh langit dari sejauh langit, begitu besarnya kasih-Mu ya Tuhan, yang telah memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit, haleluya, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sejauh langit dari bumi, betapa tinggi, betapa dalam, betapa luas dan lebarnya kasih Allah dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu berkata, siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Aniaya, penderitaan, ketelanjangan, sakit, penyakit. Adakah yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan? Oh sungguh kasih-Mu mencengkram begitu kuat kehidupan kami. Sehingga di dalam sukacita abadi, di dalam satu kesukaan, dalam kebahagiaan kami boleh berkata, kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu indah atas hidup kami. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kami bersama-sama belajar untuk memahami, mengerti isi hati Tuhan. Kami bertumbuh di dalamnya dan hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Berkatilah firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sedia mendengarkan firman-Nya, mari bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat apa ini ya? Selamat siang ya, pagi menjelang siang. Puji Tuhan saudara, kita boleh ada bersama-sama kembali di tempat ini. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni ya. Waktu begitu cepat berlalu. Dan sebelum kita mendengarkan sharing saya, khotbah saya, ini apa ya, pendahuluannya ya. Ada beberapa gambar yang mungkin boleh ditampilkan di sana ya. Nah, saudara, kalau saudara lihat gambar ini, gambar apa ini? Ini seorang anak yang bukan coba meraih bintang ya. Dia di tengah-tengah mendung awan yang kelihatannya bintang itu tidak terlihat, tetapi dia semacam punya pengharapan bahwa awan itu tidak menutupi bintang yang ada di atas awan. Nah, yang gambar yang pertama, coba gambar yang kedua. Nah, yang kedua ini, saudara, kalau saudara lihat ini gambar apa ini? Ini awan tidak ada, ini terang ya. Cuaca begitu cerah dan orang yang mengangkat tangannya ini tentu mungkin dia punya satu pengharapan bahwa pengharapannya terletak di atas sana. Ya. Terus gambar yang ketiga. Nah kalau ini saudara, ini gambar apa ini? Ya. Ini seorang yang sepertinya sedang berjuang untuk lepas dari beban, dari penderitaan. Dan dia coba menggapai untuk naik ke atas. Ya, saudara, dari ini hanya apa ya, visualisasi untuk menolong kita nanti bagaimana saya masuk di dalam khotbah saya. Nah, di antara tiga gambar ini, kalau menurut saudara, yang mana yang paling saudara suka? Ya, kita mungkin pilih, oh saya gambar yang nomor 1, oh saya gambar yang nomor 2. Saya tidak suka Pak, ada awan mendung, ada masalah Pak. Saya mau cuaca itu cerah dan saya bisa mengulurkan tangan saya. Atau saat ini mungkin saudara sedang berjuang, sedang dalam satu tekanan, dalam satu kesusahan atau penderitaan, dan saudara sedang berjuang di dalamnya, dan saudara seperti seorang yang berusaha menggapai sesuatu di atas sana. Nah, mana di antara gambar itu yang menjelaskan dirimu? Nah, saya harap nanti firman Tuhan yang saya bagi minimal boleh menolong kita untuk kita paling tidak, saudaraku, mengerti, memahami, kalau bahkan mungkin belum sanggup mengerti pun tidak apa-apa. Tetapi minimal kita
tahu bahwa penderitaan, kesusahan ya yang kita alami di dalam Kristus itu bukan hanya kesusahan biasa seperti yang kita pikirkan selama ini, sehingga kita anggap ya ini masalah biasa lah, yang masalah kan selalu datang dan pergi dan kita tidak bertumbuh di dalamnya, apalagi sampai kita mengerti kehendak Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Nah tadi kalau saya lihat lagu-lagunya itu kebanyakan lagu tentang memuliakan Tuhan, betul ya Ibu Wel ya? Iya, tentang memuliakan Tuhan. Nah apa yang ada di benak kita waktu kita berpikir saya memuliakan Tuhan? Nah, yang ada di benak kita selama ini kalau saya memuliakan Tuhan, saya itu harus memuji, meninggikan, mengagungkan Dia dengan suara saya, dengan pujian, dengan penyembahan saya. Nah, kalau saya mau memuliakan Tuhan, selama ini saya harus ya minimal ya mengalami satu mujizat Tuhan sehingga orang boleh terkagum-kagum, orang boleh terheran-heran dengan keajaiban yang saya alami. Orang boleh terheran-heran dengan berkat yang saya miliki. Orang akan terkagum-kagum dengan betapa orang Kristen diberkati, betapa orang Kristen itu sukses, betapa orang Kristen itu tidak sama dengan anak-anak dunia. Kadang kita berpikir kalau kita hidup seperti itu, baru kita bisa memuliakan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang selama ini berpikir seperti itu. Nah, saudara, cara kita memuliakan Tuhan tidak selalu harus dalam berkat. Cara kita memuliakan Tuhan tidak selalu dalam mujizat. Cara kita memuliakan Tuhan tidak selalu dengan kehebatan-kehebatan, sukses-sukses, pencapaian-pencapaian. Saudara, ada satu cara yang kadang Tuhan pakai, kita tidak terpikirkan di sana. Bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam kesusahan dan penderitaan. Ada amin? Kayaknya tidak ada amin ini. Karena saya lihat di sini tidak ada muka-muka susah. Sepertinya yang muka susah itu cuma saya di sini, saudara. Karena memang saya dari kecil biasa hidup susah, saudara. Ya makanya khotbah saya banyak tidak, saudara, tentang susah-susah. Ya, saudara, saya enggak tahu ya sudah berapa kali ya. Mungkin sharing tentang penderitaan, masalah, ya tentang hal-hal seperti ini. Nah, saudara, saya bukan menganut teologi penderitaan, bukan. Saya juga tidak mau susah. Ya, siapa sih yang mau menderita? Enggak ada. Tidak ada orang yang mau susah, tidak ada orang yang mau menderita, siapapun itu, mau saudara jemaat, mau saudara hamba Tuhan, pendeta, tidak ada orang yang mau susah. Tetapi saya mau katakan, saudara mau atau tidak mau, satu saat yang namanya kesusahan dan penderitaan pasti mendatangi saudara. Oleh sebab itu saudaraku, kita tidak hanya mengerti, kita tidak hanya melewati, kita tidak hanya mengalami, tetapi bagaimana kita punya satu kesadaran. Apa sih makna penderitaan? Apa sih tujuan penderitaan? Apa sih di balik penderitaan itu ada apa sebenarnya? Kenapa kok Tuhan mengizinkan penderitaan? Kenapa tidak hanya senang-senang saja hidup ini? Saudara, saya mau kasih tahu. Apa ukuran sebuah kebahagiaan? Dari mana kita bisa mengukur itu orang bahagia? Apa ukurannya? Karena ada yang namanya lawannya. Apa lawannya? Kesusahan dan penderitaan. Coba seandainya kita ini tidak pernah dengar, tidak pernah alami, tidak pernah lihat penderitaan. Bisakah kita menilai satu kebahagiaan?
Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Kenapa kita bisa bilang orang itu bahagia? Karena kita pernah menyaksikan, melihat satu ketidakbahagiaan, satu kesusahan dan satu penderitaan. Sehingga kita bisa menilai apa itu kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang benar itu tidak selalu dihasilkan dari kesuksesan, kekayaan, ya, kehebatan, pencapaian dan lain-lain. Bahkan Alkitab mengajar ketika di dalam penderitaan pun orang Kristen bisa berbahagia. Ya. Makanya waktu kita mengalami penderitaan, mengalami ujian, mengalami satu hal yang begitu sulit dalam hidup, kita penting punya yang namanya pengharapan. Oleh sebab itu, judul khotbah saya pagi hari ini adalah pengharapan di dalam Kristus. Coba bilang sama-sama, pengharapan di dalam Kristus. Kasih tahu kanan kiri, berharap kepada Kristus. Ya, mau kita saat ini mungkin belum, tetapi satu saat pasti kita akan alami. 1 Petrus 3 ayat 15 bilang begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Perhatikan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Tentang apa, saudara? Tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut. Nah, ayat ini saudaraku sering dipakai untuk dasar sebagai ayat apologetika kalau kita perhatikan. Artinya apa? Untuk membela iman Kristen. Ya. Jadi apologet Kristen itu, pembela iman Kristen itu kebanyakan memakai ayat ini karena di dalamnya ada kata meminta pertanggungjawaban. Nah, kalau saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini katakan begini, tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan Kristus, kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Dan hendaklah kalian selalu siap memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Jadi Petrus katakan, kita harus siap sedia menjawab. Kita harus siap sedia untuk membuka telinga ketika ada orang bertanya tentang pengharapanmu. Jangan orang tanya, kenapa kau punya pengharapan? Saya tidak tahu Salah. Kenapa Anda kok berharap kepada Kristus? Saya tidak tahu, saya tanya nanti pendetaku. Ayat ini tidak suruh kita coba tanya pendetamu. Ayat ini katakan ya mempertanggungjawab kepada tiap-tiap orang. Ya. Kita dalam bermasyarakat, dalam bersosial, kita ketemu orang dan kita disuruh untuk bertanggung jawab tentang iman kita, tentang pengharapan yang ada pada kita. Nah, kalau kita lihat konteks ayat ini, saudara perhatikan ayat yang ke-14. Ya, dalam hal apa kita memberi pertanggungjawaban? Dalam hal apa kita disuruh menjawab? Ayat 14 bilang begini, tetapi sekalipun kamu harus apa, saudara? Menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Oh, rupanya kita itu disuruh memberi pertanggungjawaban iman. Kita disuruh menjawab orang yang bertanya kepada kita.
tentang pengharapan. Kenapa sih waktu kita menderita karena kebenaran, kok kamu itu bahagia? Perhatikan itu kata yang saya garis bawahi. Ya. Kenapa kok kamu begitu bahagia padahal kamu sedang menderita? Oleh sebab itu saudara, penderitaan Kristen itu dan kebahagiaan bukan sesuatu yang berlawanan. Mungkin kalau dunia bilang begini, orang kalau menderita tidak bisa bahagia. Betul? Oleh sebab itu sebagian besar orang menghindari ya penderitaan. Kenapa? Karena itu menjauhkan kita dari kebahagiaan. Ya. Kalau penderitaan itu pasti kontra dengan kebahagiaan. Tetapi Petrus berkata bahwa penderitaan karena kebenaran dikatakan hasilnya apa? Kebahagiaan. Jadi begini, ayat 13 bilang begini, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Pada umumnya, ya, orang kalau berbuat baik, imbalannya apa saudara? Yang baik, betul? Kalau kita banyak menolong orang, imbalannya kita juga banyak ditolong orang. Tetapi apakah hukum itu selalu berlaku? Tidak. Hidup di dunia yang penuh dengan kecurangan. Hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Hidup di dunia yang sudah jatuh. Kadang 1000 kali kita berbuat baik. Kadang apa yang kita tabur tidak sama dengan apa yang kita tuai. Benar? Ada begitu banyak istri-istri yang setia. Ada begitu banyak istri-istri yang melayani suaminya dengan baik. Ada begitu banyak istri-istri yang mengasihi suami dengan baik. Tetapi apakah dia terima yang baik dari suaminya? Kadang tidak. Dan terkadang itu bukan istri yang tidak takut Tuhan. Kadang istri yang takut Tuhan sekalipun. Tuhan kadang izinkan mengalami itu. Makanya tadi dikatakan ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga. Loh begini, saudara, tidak selalu yang kita tabur yang baik itu akan datang kepada kita. Kadang kita sudah melakukan yang terbaik, yang jahat pun kadang bisa datang kepada kita. Nah kalau untuk itu kita dikatakan harus bahagia. Karena penderitaan kita bukan dari hasil kita berbuat jahat, bukan dari kita melakukan satu kesalahan, tetapi memang haruslah seperti itu kadang hidup. Ya. Hidup kadang tidak sesuai dengan rel yang kita jalani. Ya. Kurang apa itu Ayub? Jangan saudara pikir Ayub tidak hidup saleh. Jangan saudara pikir Ayub tidak kurang beribadah. Jangan saudara pikir Ayub orang yang lalai dengan tanggung jawab sebagai orang tua. Alkitab berkata, selesai anaknya mengadakan pesta, Ayub pagi-pagi mempersembahkan korban bagi Allah. Karena takut jangan sampai nanti dalam pesta anaknya itu dia melanggar kekudusan Allah. Pagi-pagi Ayub mempersembahkan korban. Betapa cinta keluarganya, betapa dia menjaga. Tetapi apa yang dia tabur tidak selalu yang baik. Maaf, yang dia tuai tidak selalu yang baik. Nah, dalam kondisi seperti itulah apa yang harus kita lakukan tadi? 1 Petrus katakan begini. Kalau engkau mengalami itu saudaraku,
Petrus tadi katakan begini, yang pertama adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kenapa kok waktu kita menderita karena kebenaran, ya, waktu kita menderita bukan karena kita berbuat dosa, waktu kita menderita sebagai orang percaya, waktu kita menderita sebagai anak-anak Tuhan yang saleh, Petrus berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Apa maksudnya menguduskan Kristus di dalam hati? Sebagai Tuhan. Jadi menguduskan ini artinya begini saudaraku. Bukan kita meninggikan Tuhan, kita angkat pujian, kudus, kudus. Bukan itu maksudnya. Ya, menguduskan Kristus itu artinya memisahkan Kristus, memberikan tempat kepada Kristus di dalam hati kita secara khusus, dan kita memberi penghormatan kepada Dia sebagai Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau saudara sedang mengalami satu penderitaan, ya, dan saudara anggap itu, saya tidak melakukan dosa, saya tidak sedang melanggar kekudusan Allah, tetapi Tuhan tetap izinkan itu. Petrus bilang, kuduskanlah, pisahkanlah Kristus di dalam hatimu. Nah, saudara, Alkitab mencatat ada 2 penderitaan. Ya. Yang pertama, penderitaan karena kita adalah manusia. Ya, contohnya apa itu? Contohnya apa kita menderita karena manusia? Kita tua, jadi renta, kita berjalan tertatih-tatih, kita sakit encok, kita asam urat. Siapa di sini yang asam urat? Itu bukan dosa. Jadi jangan saudara, setan encok, aku usir dalam nama Yesus. Padahal yang setan di sini kadang. Setan asam urat dalam nama Yesus pergi. Padahal yang setan di sini. Sudah dibilang jangan makan jeroan, tidak dengar-dengaran. Saudara libas saja. Setelah sakit kita tuduh setan. Setan sudah diam-diam, saya tadi tidak bikin apa-apa itu. Tetapi kita fitnah dia terus. Saudara, padahal mulut kita ini yang kadang tidak bisa dijaga. Nah, saudara, kalau kita mengalami satu kelemahan tubuh, kita sakit, ya, kita renta, kita lemah, ya, kita sudah berjuang, tetapi juga hasilnya juga tidak maksimal, ya. Itu penderitaan karena kita manusia biasa. Semua orang alami itu, ya saudara. Tetapi ada yang kedua yang namanya penderitaan karena kita pengikut Kristus. Ya. Apa itu penderitaan karena kita pengikut Kristus? Saya buka toko, Pak. Ada orang minta nota lebih dan saya tolak. Dan kemudian orang itu tidak mau belanja sama saya, Pak. Semua teman-temannya diberitahu, jangan langganan sama bapak itu karena dia tidak mau kasih nota lebih. Dan toko Anda semakin sepi. Itulah harga yang harus kita bayar kadang. Saudara seorang pengikut Tuhan yang setia di kantor. Tetapi kan ada saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara tidak kompromi.
dengan kejahatan-kejahatan yang ada di kantor. Dan karir saudara stuck. Karir saudara depending. Karir saudara ditekan. Padahal Anda seorang yang profesional. Itulah penderitaan karena Kristus. Dan untuk itu, penderitaan yang seperti itu, itulah yang disebut dengan penderitaan yang membawa kebahagiaan. Ya, Tuhan Yesus bilang, Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah. Karena apa saudara? Upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya ya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tuhan Yesus katakan di situ ada berbahagialah, bersukacitalah dan bergembiralah. Memang tidak enak orang hidup dengan jalan yang lurus. Memang tidak mudah. Ya. Kisah Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah agama dengan gembira. Kenapa gembira? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kenapa mereka gembira itu? Itu bukan karena pemberitaan mereka diterima. Itu bukan karena tua-tua agama, alim ulama mendengar. Bukan. Mereka waktu memberitakan Injil, rasul-rasul dianiaya, ditangkap. Tetapi justru mereka bergembira. Kenapa? Puji Tuhan. Ya, rupanya aku boleh layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Amin saudara. Jadi nanti kalau pulang, ya, kalau saudara berani menyatakan kebenaran dan mungkin tetanggamu mulai jauhi kau, ya sudahlah. Ingatlah. Firman Tuhan katakan apa? Bergembiralah. Ya. Saudara, gambar ini adalah satu gambar yang saya pikir bukan satu gambar yang kontras atau berlawanan ya. Saudara, kalau kemiskinan itu identik dengan apa? Kesusahan. Ya, apalagi kalau sampai kelaparan itu identik dengan penderitaan ya. Bahkan di ujung tanduk itu nyawa. Tetapi saudara lihat ini anak-anak di Afrika ini ya. Apakah mereka kelihatan susah? Tidak. Padahal mereka dalam penderitaan. Tetapi raut wajah mereka bukan menunjukkan sebagai orang-orang susah. Mereka sepertinya begitu senang, begitu bersukacita. Ya, oleh sebab itu ini bukan satu gambar yang kontras, tetapi gambar yang paradoks. Paradoks itu begini, satu kondisi sepertinya dua hal yang berlawanan, tetapi dua hal yang sepertinya berlawanan itu tinggal di dalam satu kesempatan atau satu keadaan. Ya, seperti gambar anak ini. Ya. Miskin tapi bahagia. Ya. Yang berlawanan itu apa saudara? Yang berlawanan itu apa? Susah dan bahagia. Tidak mungkin dua keadaan itu bisa bercampur jadi satu. Bisa? Tidak bisa. Susah dan bahagia itu dua hal yang berlawanan. Tetapi kalau
Miskin dan bahagia, bisa tidak? Oh bisa. Menderita dan bahagia, bisa tidak? Bisa. Ya. Kuncinya di mana? Penderitaan kok bisa membawa kebahagiaan? Kuncinya di mana? Kuncinya ada di dalam kebenaran. Jadi saudara ingat, kalau saya menderita dalam satu kebenaran, berbahagialah. Karena itu membuktikan bahwa engkau sungguh-sungguh murid Kristus. Sebab Kristus tidak memanggil kita untuk ada di jalan yang lebar. Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Ya. Jalan yang aku tempuh bukan jalan yang mudah. Dan Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah apa? Kasih karunia, jika seorang apa? Karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Harusnya itu saudara tidak tanggung, tetapi karena saudara adalah murid Kristus, tetapi karena kita adalah pengikut Tuhan, itu kemudian kita tanggung. Dan Petrus berkata, adalah itu kasih karunia. Dan jika seorang sadar, mengerti, memahami bahwa itu apa? Kehendak Allah. Ada banyak kehendak Allah. Dan salah satu kehendak yang paling kita tidak ingini adalah penderitaan dalam kebenaran. Ada banyak kehendak Allah. Ya. Saya tulis di sana begini. Penderitaan yang disadari oleh karena kita adalah pengikut Kristus, kita seharusnya meresponinya dengan sukacita. Bukan hanya karena kita turut mengambil dalam penderitaan Kristus yang karenanya akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Lebih dari semuanya itu akan menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena Kristus itu bukan hanya membangkitkan pengharapan kita, tetapi juga orang akan bertanya, kenapa dia begitu bahagia? Padahal masalahnya begitu sulit dan banyak. Saudara, bukan hanya, oh kalau saya menderita, nanti saya akan terima mahkota bersama-sama dengan Dia. Saya akan terima kemuliaan pada harinya. Bukan cuma itu. Tetapi waktu saudara menderita karena kebenaran dan saudara meresponinya dengan cara yang berbeda, orang-orang akan melihat engkau dengan satu tatapan yang penuh dengan pertanyaan. Satu penasaran yang akan timbul dalam hidupnya. Kenapa orang ini berbeda? Harusnya penderitaannya itu membawa kesusahan. Harusnya penderitaannya itu membawa kehancuran. Tetapi kenapa dia berbeda? Ya. Dan jawabannya yang pertama tadi adalah dengan menguduskan Kristus. Dengan menempatkan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan. Ya. Saya tulis di sana. Dengan menguduskan Kristus dalam hati kita, orang-orang percaya mengerti bahwa penderitaannya bukanlah penderitaan biasa, tetapi penderitaan yang mengandung tujuan dan pengharapan. Jadi penderitaan saudara itu bukan penderitaan biasa. Mari pahami, mari sadari waktu kita sudah melakukan satu kebenaran dan kita harus menderita, itu bukan penderitaan biasa Bapak Ibu. Saudara harus cari tahu kehendak Tuhan di sana. Saudara harus pahami ada kehendak Allah
yang ingin Allah kerjakan dalam hidup saudara. Bahasa Indonesia masa kini bilang begini, tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Ya. Apa tujuan penderitaan Kristen sebenarnya? Itu bukan penderitaan biasa. Kalau kita sakit encok, sakit asam urat, itu penderitaan biasa. Karena kita manusia. Ya. Tetapi kalau kita sudah melakukan satu kebenaran dan kita menderita, kita perlu bertanya, apa tujuannya Tuhan? Ya. 1 Petrus 1 ayat 7 bilang begini, maksud semuanya itu ialah, apa saudara? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya tanya kepada saudara, bagaimana kita tahu iman kita murni apa tidak? Siapa yang tahu? Waktu kita semua ada di dalam gereja. Bukankah semuanya malaikat? Amin. Tidak juga. Orang yang datang ke gereja tidak semuanya malaikat. Saya dulu saudara di Makassar itu ribuan ya. Saya dulu ya kadang handphone saya taruh sembarangan waktu saya tidak tahu apa-apa ya. Ya saya pikir orang di gereja itu semuanya malaikat. Teman bilang, jangan kau taruh handphonemu sembarangan. Ya, karena yang datang ke gereja itu tidak semuanya malaikat. Jadi jangan heran. Kalau di Palu mungkin belum ada ya. Tapi kalau di kota-kota besar, kantong persembahan itu lubangnya kecil. Kenapa? Supaya orang tidak bisa lolo ke sana. Kadang orang itu begini tangannya, bukan memberi, tapi malah mengambil. Kalau di sini saya lihat lubangnya besar sekali. Berarti di sini jujur-jujur. Saudara coba perhatikan di kota-kota besar. Kantong persembahannya lubangnya kecil. Ya. Supaya orang tidak bisa ambil. Ya. Saudara apa tujuan penderitaan? Tadi katakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan ya pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi yang pertama, tujuan penderitaan adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Ya. Jadi penderitaan Kristen itu memurnikan iman kita, memperdalam iman kita kepada Tuhan, kepada Allah. Allah tidak menghendaki iman anak-anaknya tercampur dengan hal-hal duniawi. Oleh sebab itu Allah perlu menguji iman mereka. Apakah anak-anaknya mengasihi dia atau hanya mengasihi berkatnya atau pemberiannya. Allah tahu kita adalah manusia yang terikat dengan bermacam-macam kesenangan. Dan satu-satunya cara melepaskannya adalah dengan mengizinkan penderitaan dalam hidup umatnya, agar yang tersisa dari segala kesenangan adalah Allah sendiri. Kenapa kadang kita perlu diuji? Ya, saya tidak hanya berkata kepada saudara, saya berkata kepada diri saya juga. Setiap kita perlu diuji. Kenapa saudara? Hati kita ini begitu banyak menginginkan segala sesuatu. Begitu banyak berhala di dalam diri kita. Begitu banyak hal yang
membuat kita senang, yang membuat kita lupa akan Allah. Entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan, entah itu kekayaan, bahkan entah itu mungkin keluarga, entah itu berkat Tuhan. Ya. Semuanya itu kadang mempesona hati kita dan kita membuang Allah, kita menyingkirkan Allah, kita lebih tertarik dengan berkat-berkatnya. Dan untuk itu kadang Allah mengizinkan penderitaan sehingga yang tersisa tinggallah apa? Allah sendiri. Saudara, inti dari iman itu apa, saudara? Apa? Kita kan setiap orang punya iman kan? Apa itu inti dari iman? Inti dari iman adalah Allah sendiri. Tanpa Allah yang benar, iman kita tidak ada gunanya. Tanpa Allah yang benar, iman kita tidak ada nilainya. Dan Allah mau uji anak-anaknya ini. Apakah kita ini cari Dia atau cari berkatnya? Atau kita ini mengasihi Dia atau mengasihi berkatnya? Dan itu perlu Allah uji. Sehingga kita bisa seperti Abraham. Ya, yang tidak mengasihi berkat Allah. Abraham bukan diminta uang. Abraham bukan diminta kekayaan. Padahal dia orang yang paling kaya. Tetapi Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya. Satu-satunya bro. Ya, yang dinanti-nanti 25 tahun. Lahir di masa tua. Begitu sukacita. Ketika jawaban doa itu, ketika berkat itu begitu mempesona dia. Sepertinya anak muda yang bernama Ishak umur 25 tahun begitu membanggakan, begitu menjanjikan akan keamanan jiwa Abraham. Tuhan bilang apa? Bawa anakmu, korbankan di Gunung Moria. Hancur hatinya. Apakah itu bukan satu penderitaan? Kalau Abraham boleh bilang, Tuhan ambillah semua harta ini. Tuhan ambil semua kekayaan ini. Asal jangan anakku. Tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau yang tersisa dalam hidup Abraham. Hanya Allah sendiri. Rasa syukur atas berkat Tuhan tidaklah membuktikan bahwa Tuhan itu begitu berharga. Ya. Kita kalau terima berkat, kita bersyukur kan? Amin. Ya, kalau kita terima rumah baru, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara jangan takut. Enggak apa-apa. Ya. Saudara harus punya rumah. Yang tidak punya rumah, berdoalah minta rumah. Enggak apa-apa. Itu kok kebutuhan. Ya. Yang tidak punya mobil, berdoalah minta mobil. Karena saudara kalau hujan-hujan, aduh kehujanan. Tidak apa-apa. Ya. Rasa syukur atas berkat Tuhan tidaklah membuktikan bahwa Tuhan itu begitu berharga atau mulia dalam hidup seseorang. Apa yang membuktikan Tuhan itu berharga? Adalah dengan kesediaan, dengan sukacita untuk membiarkan semua pemberiannya tidak diberikan dan yang tertinggal hanyalah pribadinya. Jadi kalau untuk berkat Tuhan kita bersyukur, itu belum membuktikan Tuhan itu berharga, saudara. Apa yang membuktikan dia berharga? Kalau semuanya pergi dari hidup kita. Kalau semuanya hilang dari hidup kita. Dan kita bisa bilang,
Terima kasih Tuhan. Yang penting Engkau masih ada dalam hidupku. Sama seperti Ayub. Ya, sama seperti Ayub. Ketika semuanya pergi. Dan yang tertinggal hanya Tuhan sendiri. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus bilang, Paulus itu bukan hamba Tuhan kaleng-kaleng. Paulus bukan penginjil dulunya ya. Bukan ahli Taurat kaleng-kaleng. Paulus dididik di universitas ternama. Yang mengajar guru besar yang hebat. Harusnya itu menjadi kebanggaan dong. Harusnya itu menjadi superioritasnya. Wow. Tetapi dikatakan apa? Apa yang dahulu kebanggaan. Itu rugi. Karena sesungguhnya apa? Pengenalan akan Kristus, pribadi Kristus itu adalah lebih dari segala-galanya. Dan dikatakan semuanya itu kuanggap sampah. Ya sampah memang. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang ada pada pribadinya. Sehingga iman kita perlu diuji. Ya. Apakah kemudian yang tertinggal hanyalah Kristus. Iman yang murni itu, emas yang murni itu. Yang kedua, saudara, apa tujuan penderitaan? Tujuan penderitaan Kristen adalah penderitaan Kristen menentukan bobot kemuliaan yang akan kita terima suatu saat nanti. Saya minum dulu saudara ya. Soalnya saya haus betul. Jadi penderitaan kita itu kalau saudara orang benar, itu bukan penderitaan biasa. Itu menentukan bobot kemuliaan yang akan saudara terima. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ini apa? Mengerjakan. Jadi penderitaan yang kita alami oleh karena kita orang benar, itu mengerjakan bagi kita apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oh, jadi penderitaanku saat ini itu bukanlah sia-sia kalau saudara orang benar. Semakin berat saudara menderita karena kalau Anda orang benar, bobot kemuliaanmu semakin besar. Semakin kita tidak mau menghindar, tidak mau menderita. Sebagai pengikut Kristus, ya jangan heran, nanti kita tidak punya bobot kemuliaan apa-apa. Ya, ini bukan soal masuk surga atau tidak, bukan. Ya, di dalam surga nanti, kemuliaan setiap orang tidaklah sama. Amin. Tidak sama. Ya, kalau sama ya itu orang yang begitu susahnya menderita. Oh, ada orang hamba Tuhan di kampung yang begitu tulus melayani Tuhan. Dia dalam penderitaannya tetap setia. Bobotnya lebih tinggi daripada hamba Tuhan yang di Donggala itu. Kenapa? Kita sering menilai, oh itu hamba Tuhan kampung. Makan aja susah. Jangan saudara, kita tidak tahu apa yang ada pada pemandangan Tuhan. Ya.
Donggala makan. Saudara, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, saudara. Paulus tidak hanya mengharapkan surga yang memampukan dia untuk menjalani penderitaan, tetapi juga bahwa penderitaan juga itu berdampak pada bobot kemuliaan yang akan kita terima. Jadi kalau hari ini engkau orang benar menderita, berbahagialah, bersukacitalah. Oh, bobot kemuliaanku nanti tambah besar. Ya. Dan yang ketiga, saudara, penderitaan Kristen ya yang disadari, yang dijalani dengan benar akan menyadarkan, menginspirasi dan membangkitkan orang lain dari keterlelapan rohani, ketidakpedulian, ketakutan, dan membuat mereka menjadi berani. Jadi jangan pikir saudara kalau menderita hanya saudara sendiri. Tidak. Ya, Anda sedang menjadi inspirasi bagi orang lain. Anda sedang dilihat oleh orang lain. Anda sedang dijadikan teladan oleh orang lain. Anda sedang dicontoh oleh orang lain. Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh apa? Kepercayaan karena apa? Karena pemenjaraanku untuk tambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak. Kenapa orang kok ini berani? Karena dia melihat Paulus di penjara. Paulus di penjara waktu di Roma justru bukan membuat jemaat yang lain takut, tetapi membuat orang lain semakin berani menyampaikan Injil. Kenapa? Oh, karena penderitaan karena kebenaran itu menginspirasi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, di akhir khotbah saya akan menampilkan gambar berikut ini ya. Kalau saudara perhatikan gambar ini, itu ada 5 orang penginjil. Ya. Yang saya kenal di situ hanya Jim Elliot, karena saya sering ambil kutipan-kutipannya ya. 5 orang penginjil ini sedang mencoba membagikan Injil di suku Waodani di Ekuador. Itu tahun 1956. Ya, mereka masih muda, hamba Tuhan masih muda. Masih umur 35 tahun ke bawah, masih sangat muda. Dan mereka meninggalkan istri dan anak-anak mereka di Amerika. Mereka pergi ke pedalaman Ekuador untuk membagikan Injil. Saudara, belum sampai mereka berinteraksi dengan suku Waodani ini. Baru pada tahap perkenalan, mereka ini sudah terbunuh, saudara. 5-5-nya mati ditombak sama suku Waodani ini. Ya, saudara bisa cari di Google juga ini. Ini kemudian dibuatkan film rohaninya ada ini tentang kelima penginjil ini. Nah, saudara bayangkan, ya, masih muda, mati terbunuh dalam pelayanan. Kira-kira 5 istri dan anak-anak mereka itu seperti apa? Ya. Coba kalau kita yang alami. Coba kalau kita yang merasakan. Kira-kira penderitaan itu bukan satu penderitaan yang mudah. Ya. Bukan hanya soal rasa kehilangan, tetapi cara matinya yang begitu tragis. Ya. Istri-istri mereka ini yang di Amerika ini seperti apa? Nah, kalau kita mungkin, aduh Tuhan, ya, terkutuklah itu suku-suku. Ya. Atau mungkin trauma. Atau ya kita kadang Tuhan ampuni saja.
Tetapi saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh istri-istri dari kelima penginjil ini. Mereka bukan hanya sekedar berdoa. Mereka bukan hanya sekedar melepaskan pengampunan. Tetapi kalau saudara lihat ya di gambar selanjutnya, itu Elizabeth Elliot, seorang penginjil, istri dari Jim Elliot, justru dan istri-istri kelima hamba Tuhan justru pergi ke suku itu. Justru mereka tinggal bersama-sama. Mungkinkah hal yang seperti ini terjadi kalau bukan karya Allah? Sehingga melalui pelayanan istri-istri dari misionaris ini, suku Waudani boleh berbalik dari Tuhan, dari kegelapan, dan mereka beribadah kepada Tuhan. Bahkan pemimpin sukunya kemudian menjadi seorang pendeta. Saudara, kematian suami-suami mereka bukan justru membuat istri-istri takut, tidak. Tetapi justru menginspirasi istri-istri untuk masuk kepada orang-orang Waudani. Bahkan anak-anak mereka tinggal bersama suku Waudani yang membunuh ayah mereka. Saudara, penderitaan karena kita adalah orang benar tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saya tidak berdoa saat ini saudara minta penderitaan kepada Tuhan. Tidak. Saya pun berharap, saya juga tidak. Saya tidak berdoa, Tuhan, mana itu penderitaan Tuhan? Datanglah penderitaan. Bukan. Saya juga secara manusiawi saya tidak mau. Tetapi kalau saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan izinkan untuk menderita. Seperti firman yang sudah kita dengar bersama. Biarlah saya berbahagia. Biarlah saudara berbahagia di dalamnya. Dan biarlah penderitaanmu bukanlah penderitaan yang biasa-biasa saja. Biarlah penderitaanmu karena Tuhan boleh memuliakan namanya. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau
satu-satunya. Hanya Tuhanlah harta kami yang termulia. Hatiku lelah tak berdaya. Mari sembah Dia. Ku sembah. Angkat tanganmu, puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Mari sembah Dia. Allah yang perkasa, tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari dengan lembut nyanyikan. Ku sembah, biar Tuhan saat ini yang menguji setiap kami. Apakah benar hanya Tuhan yang kami kasihi? Atau ada yang lain di dalam hatimu? Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Mari tundukkan kepala. Saat ini Bapa, di hadapan hadirat-Mu, kami tidak membual, tidak menyombongkan diri kami dalam kekuatan apapun. Kami hanya menyadari orang-orang yang berdosa yang dibenarkan oleh darah Yesus. Tuhan melihat hati kami. Apakah di dalam hati kami benar hanya Tuhan saja yang menjadi harta kesayangan kami? Apakah hanya Yesus saja menjadi emas yang paling murni di dalam hati kami? Atau ada yang lain? Saat ini Tuhan, biarlah kami mengizinkan Tuhan untuk melepaskan semua hal-hal di luar Engkau, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Kristus yang semakin terang dalam hidup kami. Selidiki hati kami Tuhan. Ku sembah, saya serahkan kepada Bapak Gembala. yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, terlebih atas firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di tempat ini. Kami percaya Engkau urapi firman-Mu Tuhan masuk dalam hati kami. Karena melalui penderitaanlah kami makin dekat dengan Engkau. Kami makin sungguh-sungguh berharap kepada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya mulai penderitaan-penderitaan
Engkau berkati umat-Mu di tempat ini. Agar lebih banyak lagi yang bertobat. Bukankah di ERC banyak penderitaan umat-Mu, tetapi kegerakan, kebangunan rohani terjadi di sana. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati semua jemaat yang hadir pada siang hari ini. Urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Sehingga kami melihat penderitaan ini adalah merupakan kebahagiaan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau. Sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kamu sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.